warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Selalu. Semoga demikian juga. Ya, amin. Ini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol wawancara tentang tugas dari CGP Angkatan 7. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pasrian yang namanya Bapak Ngadiono. Nah, begini Pak Ngadiono, maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Ini Pak, jadi ini ada tugas dari guru penggerak. Tugasnya adalah mewawancara tentang pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah. Itu Pak Ngadiono ya. Nanti ada jawaban pertanyaan Pak Ngadiono ya. Oh ya. Saya mulai ya Pak ya. Nah, ini yang pertama Pak ya. Selama ini bagaimana Pak Ngadiono itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Sebelum saya jawab, saya ucapkan selamat untuk Ibu Eva yang sudah bisa membawa SMP ke Pasrian, salah satu dari sekian banyak guru yang sudah lolos untuk CGP. Mudah-mudahan nanti jadi pionir. Terkait dengan pertanyaan Bu Eva tentang pengambilan keputusan dilema etika, cara mengidentifikasinya biasa saya lakukan dengan terus melihat, merasakan ini kita menilai tidak cukup dengan menilai, sehingga nanti kita bisa membuat keputusan itu saja. Juga laporan-laporan warga sekolah itu juga salah satu saja di dalam identifikasi itu kita banyak pertimbangkan, jadi pada poin nilai itu plus minusnya baik itu jadi gitu. Kemudian selama ini bagaimana Pak Ngadiono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi memang itu dilema, tapi dari dilema itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Itu sehubungan dengan itu, karena ini lembaga yang ini orang banyak, ya, itu kita harus bisa mengambil plusnya mana yang banyak, minusnya mana yang, terus dampaknya juga. Ya. Jadi kita harus timbang plus minusnya juga dampak atau resistensi juga kita timbang. Kita ambil keputusan ini resistensi bagaimana, ya, dampaknya bagaimana. Sehingga kita ambil yang minim, yang sekiranya bisa diterima oleh yang lain. Gitu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Pak Ngadiono lakukan selama ini? Ya, kaitan dengan pengambilan keputusan ini, saya memang tidak bisa hanya sekedar menerima laporan, sehingga laporan tetap kami terima. Saya tetap akan melihat, ya, juga ketika saya sudah melihat, maka saya harus, jadi saya tidak hanya mendengar laporan, tapi saya juga harus melihat bagaimana faktanya. Setelah itu saya akan membuat penilaian, ya, sehingga itu sangat kecil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ngadiono anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, jadi selama ini yang saya anggap langkah-langkah itu ternyata ya kita melakukan komunikasi baik komunikasi yang sifatnya personal maupun yang sifatnya formal, ya misalnya secara bilateral kita juga komunikasi, jadi kedekatan personal kita, pendekatan formal ya itu juga kita lakukan. Nah itu tampaknya sangat efektif untuk memecahkan sebuah kasus dilema etika. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini tuh merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, jadi setiap pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan hampir di semuanya itu tidak bisa memuaskan semuanya. Pasti ada satu merasa tidak puas. Nah, pada saat hal semacam inilah yang tugas ya tantangan seorang pemimpin ya untuk meyakinkan bahwa keputusan yang kita ambil itu yang terbaik dan sudah memenuhi. Ini yang menjadi tantangan yang harus kita yakinkan kepada orang-orang yang punya pendapat berbeda. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak? Terhadap sebuah kasus ya dilema etika ini jadwal tidak mutlak, tetapi saya harus melihat situasional dengan mempertimbangkan sebuah kasus dilema ini emosionalnya bagaimana ya, jadi emosional, jadi suasana emosional, situasionalnya bagaimana, urgensinya bagaimana, sebuah dilema ini mendesak atau tidak ya, ini yang saya lakukan. Jadi tidak membuat jadwal harus sekian target selesai, saya tidak begitu. Jadi melihat urgensi ya, situasional, emosi dan sebagainya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwalnya kan disebut tadi Pak ya. Kemudian kalau bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Ya, jadi prosedur yang saya lakukan ya itu biasanya terhadap hal yang kasus dilema etika ini ya kita mengikuti ya dengan memperhatikan laporan-laporan, dengan melihat data-datanya ya, setelah itu kita sharing dengan beberapa kolega itu, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi bukan keputusan seorang atau kepala sekolah, tapi dengan melibatkan orang-orang yang bisa. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi tetap ya sebagai seorang pemimpin itu bukan segala-galanya, ya. Tapi seorang pemimpin itu bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik didukung oleh sekitarnya. Ketika ada problem seperti ini, pemimpin harus segera mengambil keputusan, segera mengambil kebijakan dengan tidak menafikan orang-orang yang ada di sekitar. Itu seperti senioritas teman-teman senior juga banyak tahu di lembaga ya,
itu patut kita mintai pertolongan. Terus ya seperti wakase, ya, urusan-urusan itu yang orang-orang yang mempermudah saya di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi sesuatu yang berat ya, itu bisa kita ambil ya, dengan adanya. Pertanyaan terakhir ini Pak. Ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika ini Pak? Ya, jadi yang saya petik mengambil keputusan itu sesuatu yang mudah, tapi sulit kalau kita tidak bisa mengambil atau mencari jalannya. Jadi asik, ya. Jadi penuh dengan tantangan, ya. Dan itu bisa terselesaikan dengan baik dan itu yang akan membuat kita jadi senang, gitu ya. Gitu, Pak, ya. Itu ya. Ya. Jadi sesuatu yang mudah tapi sulit. Tapi kalau kita tahu jalannya itu asik, ya. Dan membuat kita senang ketika sudah bisa mengambil keputusan. Saya kira. Terima kasih Pak. Mungkin ada pesan buat kita ini yang lagi Ya, belajar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini Pak. Ya, jadi Bapak terkait dengan pengambilan keputusan bebas CGP ya masih ya, bisa lolos sampai GP ya, nanti diprioritaskan atau nanti diproyeksikan menjadi pemimpin yang harus mengambil keputusan dalam ya. Nah, itu pesan saya, jangan pernah ragu ya, melangkah maju, optimis ya. Insya Allah semuanya akan bisa selesai. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, saya dapat ilmu yang banyak sekali dari Pak Nadiono, kepala sekolah saya di sini ya, yang dari ini. Terima kasih sama Bu Eva juga cantik. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, Ya, terima kasih selamat, Pak. ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak ya. Maaf mengganggu. Jadi kedatangan saya ke sini berkaitan dengan tugas dari guru penggerak Pak angkatan 7 untuk bertanya tentang pengambilan keputusan kepada Pak Abu. Sebelumnya saya mengucapkan sangat berterima kasih karena Pak Denang meluangkan waktunya untuk saya dalam kesempatan kali ini. Nah, kalau Pak Abu, jadi Pak Abu, saya itu di sini ingin bertanya. Jadi ada 8 pertanyaan Pak Abu. Yang pertama gini Pak Abu, selama ini kan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan apa itu dilematika atau pelanggaran? Alhamdulillah di sekolah saya dan di sekolah itu kasus pasti masalah pasti ada. Mohon bicara penanganannya adalah sebagai baik dan dilihat dari kasusnya. Kalau saya di bagian ini untuk bisa mengelompokkan identifikasi masalah yang saya melalui khusus itu
memberikan keleluasaan pada siswa untuk membentuk juga tim, sehingga nanti di sekolah yang besar ini, karena tidak mungkin ditangani oleh saya sendiri, sehingga saya dibantu oleh bagian menangani kasus. Kalau terjadi kasus, oh ini kasus yang biasa-biasa saja, oh ini kasus yang sedang-sedang saja, oh ini kasus yang berat, dan ini kasus yang segera perlu penanganan. Ini cara mengelompokkan, melihat kasusnya dulu. Oh ini kasusnya sedang, oh ini kasusnya berat. Karena ada kriteria saya mengambil keputusan, oh ini termasuk kasus yang sedang, yang ringan, oh ini yang berat. Ini kan dilihat saja. Kalau masih memerlukan pihak lain, berarti ini saya bukan menjadi kasus. Jadi cara mengelompokkan saya melihat kasus per kasus yang terjadi di sekolah. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya, terutama untuk kasus-kasus tersebut Pak ya, yang kemungkinannya keputusannya ini kok ini benar, atau kok ini bilangnya benar, itu bagaimana Pak? Begini, dari tim saya yang mengidentifikasi kasus-kasus ini, oh kasus ini nanti pasti akan ada 2 atau lebih pelaku. Kasus itu mungkin ada bisa sendirian, bisa berkelompok, bisa ada 2 orang. Kita melihat apa permasalahannya. Kok sampai terjadi seperti ini? Kok ada kasus seperti ini? Nah, kalau ini kasus ini saya ambil keputusan ini juga dengan cara ini, juga anak ini keputusan ini benar. Tapi kalau saya mengambil keputusan dengan cara ini juga benar, tidak sulit. Nah, kita mengidentifikasi dari mana persoalan kasus ini yang awal mulanya terjadi. Kalau mulanya terjadi kemudian misalkan si A ini yang menggarai dulu sehingga terjadi, misalkan anggaplah pemukulan, dari mana ini? Oh berarti A ini yang ini kita harus bisa pandai-pandai cara mencari kasus permasalahan yang utama. Kalau permasalahan utama ini belum ditemukan, sulit kita akan mengambil dan juga kasus ini kalau nanti ini ranahnya, anak ini kebiasaan seperti ini, memang kebiasaan dari rumah. Ya ini kasus ini menurut saya misalkan tidak terlalu berat, ini hanya kebiasaan saja yang harus diketahui anak yang membuat permasalahan. Kemudian biasanya langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan ini? Begini, dari kasus itu teman-teman kita setelah kasus itu didata, kasus ini didata, ini permasalahan secara alurnya sudah jelas sampai ke titik permasalahan yang terakhir. Baru saya berdiskusi dengan teman-teman, kemudian cara mengambil keputusan bagaimana yang dapat kasusnya seperti ini, sehingga masukan dari teman-teman dari tim, katakanlah kalau bahasa kerja mencari fakta ini ya, ini begini. Jadi kita perlebar dulu kasus ini. Mungkin di antara ini masih ada kasus lain yang tersembunyi di balik itu. Ternyata bukan anak ini pelakunya Pak. Ternyata anak ini hanya mendapatkan perintah atau suruh dari mana melalui HP agar berbuat begini. Berarti kita cari kasus lain. Mungkin juga mengaitkan dengan orang-orang luar. Sehingga prosedur cara pelaksanaan penanganan kasus ini benar-benar akurat dan benar. Ya, tidak semata-mata semena-mena kita mengambil keputusan mengklaim anak ini yang salah, ini yang benar, atau ini yang benar, ini yang salah.
tetapi permasalahannya belum tuntas kita cari. Melalui tim ini, insya Allah kasus yang kecil mungkin bisa teridentifikasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang benar benar itu, Pak? Yang paling efektif begitu ada kasus, misalkan kasus muncul baru, nah, ini ditangani dulu segera, jangan sampai ditangani besok hari. Apa permasalahannya? Baru ini pelakunya siapa? Ini dikumpulkan, dijadikan satu, dimasukkan misalkan di ruangan saya atau di ruangan BB, itu tanya permasalahan. Kalau ini sampai besok mungkin anak punya jawaban dan sebagainya. Tapi kalau segera ditangani, kita cari permasalahannya, kemudian kita memberikan masukan atau memberikan saran, dan atau sekaligus untuk memberikan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian apa yang selama ini merupakan tantangan Bapak? Nah begini, kadang-kadang di sekolah kita ada kasus yang sebenarnya ini kecil dulu, menurut saya kecil. Ternyata setelah dikumpulkan, merembet ke beberapa anak, nyokot istilahnya ya, menyebutkan nama ini, kemudian bisa saja menyebutkan dengan sekolah lain, sehingga saya juga mengalami kesulitan dan tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Tapi tetap tim saya itu dengan maksudnya ada di BP dengan kesempatan proyek ini segera mengidentifikasi, setelah itu baru kita. Jadi kalau melibatkan instansi atau melibatkan yang terkait, apalagi orang tua dan sebagainya. Karena kadang-kadang orang tua anaknya tidak ngerti permasalahannya, kadang-kadang menyalahkan sekolah. Padahal anak saya tidak salah diperlakukan seperti ini. Karena mungkin orang tua itu tidak ngerti kasus yang sebenarnya yang terjadi di sekolah. Ada orang tua yang selalu membenarkan anak tanpa konfirmasi, langsung kadang-kadang berjujur datang ke BP, ya kenapa ini dan bagaimana sekolah kok diam saja, kok tidak bertanggung jawab, padahal sudah karena tidak langsung mengambil keputusan karena harus bekerja sama dengan pihak untuk memutuskan kasus. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di KIK? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan di Bapak? Begini, kalau kita misalkan kasus ini berkaitan dengan etika, dengan kebiasaan dan moral anak, misalkan kita menyebut dirinya dengan tidak menyebut bapak atau ibu, menyebut namanya, itu kan kasus ya segera dia panggil saja secara, kemudian anak ini dipanggil bahwa apa yang dikatakan, apa yang dikatakan pemerintah kemudian tidak bersalah yang sebenarnya. Ataupun kadang-kadang ini juga kasus yang perlu dilakukan, yang perlu diklarifikasi, walaupun ini tidak termasuk kasus yang besar. Contoh, anak yang izin ke kamar kecil, tapi mereka alih arah ke kantin, gitu. Itu kan juga kasus kan, mereka mengelak karena tidak senang kepada pelajaran. Kalau itu diketahui, ya kita panggil. Waktunya siapa? Kemudian klarifikasi ke guru yang ada di kelas. Oh, tadi kok izinnya di kamar kecil, ternyata kok ke kantin. Padahal anak ini setelah ditanyakan
ujung-ujungnya mereka tidak senang kepada pelajarannya karena tidak mampu gitu. Nah ini bisa ditangani secara langsung. Kalau berkaitan dengan kasus yang sulit dan atau kasus berat, saya bersama tim memberikan kapan kita mengundang pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kasus ini. Mungkin mengundang wali murid, mungkin mengundang kepala desa, mungkin juga harus didampingi oleh politik, mungkin juga didampingi oleh paguyuban. Ini kalau itu yang terjadi, kita menjadwal dulu kapan bisanya. Misalkan saya besok kosong, silakan besok, atau besok sekarang besok ada kegiatan, kita jadwal. Ya kasus ini saya. Tapi kalau kasus ini saya tidak ada kegiatan, saya harus selesaikan di hari ini. Di saat kasus ini terjadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Abu dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Gini, di sekolah kita kan ada kemudian yang juga ada ini kan pasti di sana kan tahu kasus-kasus. Kalau humas mungkin di masyarakat ini, kemudian kalau siswa untuk siswa, kemudian PP ya mungkin ada laporan dari atau laporan dari guru ataupun laporan dari guru. Dan kalau yang seperti ini saya minta bantuan kepada teman. Jadi inilah yang membantu saya. Ini yang cocok, ini kebijakan atau tidak apa yang berbeda. Ini saya minta masukan seperti ini. Dengan pertimbangan matang, akhirnya kita mengambil. Jadi tidak mengambil keputusan secara mandiri, tapi kita masukkan. Dari semua hal yang sudah disampaikan Pak Abu, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik atau dari pengalaman Bapak itu yang berusaha berkait? Pembelajaran yang saya peroleh dari kasus yang ada, kita harus menyiapkan kalau perlu harus ada dukungan yang. Jadi haruskan ada fotonya, kemudian jam berapanya. Jadi alur kasus ini bagaimana ini disiapkan dulu sebelum kita mengundang wali murid, sebelum kita mengundang pihak-pihak yang perlu saya ajak. Sehingga nanti begitu datang semuanya kasus ini sudah ada fotonya, sehingga nanti tidak ada persepsi dari yang bersangkutan tidak menyalahkan sekolah, yang tidak menyalahkan anaknya dulu, ya. Tapi kita mengungkapkan, mengklarifikasi permasalahannya seperti ini. Kita cerita dulu permasalahan kasusnya. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Pak Abu sebagai kepala sekolah SMP Desa Pasien. Terima kasih Pak ya. Tapi saya tambahkan nih, jadi kasus-kasus di sini walaupun sedang, ringan, berat dan sebagainya, alhamdulillah bisa dilakukan. Kalau nanti dalam penanganan ini tidak ada jalan keluar, karena saya punya atasan dinas pendidikan, ya saya klarifikasi dulu dengan dinas pendidikan. Ada kasus bagaimana seandainya saya mengambil keputusan seperti itu. Karena kalau kita tidak melalui dinas pendidikan, khawatir nanti walaupun ini menurut kita benar, tapi menurut dinas pendidikan ini kurang pas. Karena misalkan kasusnya ini kasus yang bisa mencuat tingkat nasional misalkan ya. Jadi saya setelah mengambil keputusan dengan teman-teman sudah dilakukan di lembaga ini, baru saya konsultasi. Atau sebelum ada keputusan saya konsultasi dulu, saya balik
lihat beratnya kasus. Ya, lihat siton. Kalau sitonnya harus saya konsultasi dulu, karena ini berat, saya lakukan. Kalau kira-kira tidak usah konsultasi dengan dinas, ya tidak perlu, cukup. Ya, alhamdulillah di lembaga kita tidak ada kasus yang sampai melibatkan lagi. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadinya sukses dalam menjadi guru cara bergerak ini. Matur nuwun Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau pamit dulu Pak Agung ya. Ya, assalamualaikum Pak.